Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video tentang cara melakukan uji linearitas data menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 17. Secara umum, uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel yang kita uji secara signifikan memiliki hubungan yang linear atau sebaliknya tidak linear. Uji linearitas ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis regresi linear. Sahabat, contoh hubungan linear, seperti hubungan kemampuan kognitif mahasiswa dengan prestasi akademik mahasiswa pada mata kuliah statistika. Sebaliknya, hubungan yang tidak linear seperti hubungan kemampuan imajinatif mahasiswa dengan prestasi akademik mahasiswa pada mata kuliah statistika. Sahabat, tabel berikut adalah tabel Excel. Pada tabel ini, ada dua data yang akan kita uji yaitu pertama, data tentang kemampuan kognitif mahasiswa. Dan yang kedua, data tentang prestasi akademik mahasiswa pada mata kuliah statistika. Kita buktikan, apakah kedua data memiliki pola linear atau sebaliknya tidak linear. Sekarang kita salin atau copy kedua data secara bersama. Buka aplikasi SPSS. Pastikan tampilan aplikasi SPSS yang terbuka, merupakan laman tampilan data view. Pastikan di bagian paling atas. Setelah memastikan semua data tercopy secara sempurna. Selanjutnya, klik variabel view. Ubah nama data pada tampilan nama di variabel view. Pada baris pertama kita ganti dengan tanda X. Dan pada baris kedua kita ganti dengan tanda Y. Selanjutnya ubah kolom desimal, dari angka 2 menjadi 0. Perhatikan kolom label. Tulis di kolom label baris pertama dengan kata kemampuan kognitif. Selanjutnya pada baris kedua dengan kata prestasi akademik. Pastikan tampilan properti variabel view seperti tampak pada layar. Sekarang kita lihat menu bagian atas, klik Analyze. Cari ke bawah Compare Min, luruskan dan klik Min. Perhatikan dialog box pada tampilan. Pindahkan data kemampuan kognitif, X, ke bagian bawah pada kotak Independent List. Sedangkan data prestasi akademik, Y, pada kotak Dependent List, seperti tampak pada layar. Selanjutnya klik Option. Pada tampilan box Option abaikan yang lain seperti itu. Kita cari dan centang pilihan Test of Linearity. Kemudian klik Continue. Dan berikutnya klik OK. Sekarang lihat output. Turun ke bawah cari bagian tabel ANOVA atau ANOVA Table. Perhatikan pertemuan baris deviasi of linearity dan kolom SIG. Diperoleh nilai SIG sebesar .834 atau 0,834. Kemudian perhatikan juga pertemuan baris deviasi of linearity dengan DF. Diperoleh angka 10 untuk pembilang. Dan pada pertemuan baris within group dengan DF, diperoleh angka 8 untuk penyebut. Selanjutnya perhatikan juga kolom F atau F hitung. Pada baris deviasi of linearity diperoleh nilai F hitung sebesar .522 atau 0,522. Sahabat, saatnya sekarang menentukan hasil uji linearitas. Namun sebelumnya, perhatikan penjelasan berikut. Ada dua cara dalam menentukan hasil uji linearitas. Cara pertama, yaitu dengan cara membandingkan nilai deviasi of linearity, SIG, dengan nilai alfa 0,05 atau 5%. Adapun kaidah pengambilan keputusan dalam uji linearitas yang menggunakan cara pertama ini, adalah jika nilai deviasi of linearity, SIG, atau nilai lebih besar daripada 0,05 atau 5%. Maka ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen, X, dengan variabel dependen, Y. Atau dengan kata lain kedua data adalah linear. Sebaliknya, jika nilai deviasi of linearity, SIG, lebih kecil daripada 0,05 atau 5%, maka tidak ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen, X, dengan variabel dependen, Y. Atau dengan kata lain kedua data adalah tidak linear. Selanjutnya cara kedua,
yaitu dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan nilai F pada tabel. Kaidah pengambilan keputusan dalam uji linearitas menggunakan cara kedua ini adalah sebagai berikut. Yaitu, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen, X, dengan variabel dependen, Y. Atau dengan kata lain kedua data adalah linear. Sebaliknya, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tidak ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen, X, dengan variabel dependen, Y, atau dengan kata lain kedua data adalah tidak linear. Sahabat, pada video ini kita akan bahas satu persatu. Bagaimana menentukan keputusan hasil uji linearitas ini berdasarkan cara pertama dan cara kedua. Namun perlu diperhatikan kembali, sebagaimana data pada tabel ANOVA di laman output SPSS hasil uji linearitas ini. Diketahui bahwa 1. Nilai SIK diperoleh angka sebesar 0,834 atau 83,4%. 2. Nilai F hitung sebesar 0,522, dan 3. Pada kolom DF, pembilang sama dengan 10 dan penyebut sama dengan 8. Kita mulai dengan cara pertama yaitu membandingkan nilai SIK dengan alfa 0,05 atau 5%. Diketahui bahwa, berdasarkan data pada tabel ANOVA diperoleh nilai SIK 0,834 atau 83,4%. Jika dikonsultasikan pada kaidah pengambilan keputusan uji linear sebagaimana telah disebutkan, maka 83,4% ternyata lebih besar daripada 5%. Sehingga, berdasarkan cara pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai SIK ini, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen, X, dengan variabel dependen, Y. Dengan kata lain, data kemampuan kognitif mahasiswa, X, linear dengan data prestasi akademik mahasiswa, Y, pada mata kuliah statistika. Sahabat, selanjutnya, mari kita bahas bagaimana membaca hasil uji linearitas dengan menggunakan cara yang kedua. Cara kedua yang dimaksud adalah membaca hasil uji linearitas berupa nilai F hitung. Perhatikan tabel ANOVA pada kolom F berikut. Pertemuan kolom F dengan baris deviasi of linearity menghasilkan nilai F sebesar 522 atau 0,522. 0,522 inilah yang dimaksud F hitung. Selanjutnya nilai F hitung ini akan kita bandingkan dengan nilai F pada tabel. Untuk menentukan nilai F pada tabel, terlebih dulu harus kita ketahui angka pembilang dan penyebutnya. Adapun angka pembilang dan penyebut pada output SPSS di tabel ANOVA, hasil uji linearitas ini dapat dilihat pada kolom DF yaitu, pembilang sama dengan 10 dan penyebut sama dengan 8. Sekarang perhatikan tampilan tabel pada layar. Tabel ini adalah tabel F untuk probabilitas 0,05 atau alfa 5%. Pada bagian atas, dari kiri ke kanan, berisi deret angka 1, 2, 3 dan seterusnya adalah DF untuk pembilang. Dan pada bagian kiri samping, berisi deret angka 1, 2, 3 dan seterusnya ke bawah adalah DF untuk penyebut. Bagaimana cara menggunakan tabel ini? Mari kita simak penjelasan berikut. Pada tampilan tabel ANOVA atau tabel output SPSS hasil uji linearitas ini, perhatikan kolom DF. Pada kolom DF ini terdapat beberapa angka. Titik temu angka pada kolom DF dengan baris deviasi of linearity adalah angka pembilang, yaitu 10. Sedangkan titik temu angka pada kolom DF dengan baris Within group adalah angka penyebut, yaitu 8. Sahabat, selanjutnya mari kita lihat tabel F. Kita cari kedudukan angka 10 pada deret angka pembilang. Kita beri tanda lingkaran pada angka 10. Berikutnya, mencari angka 8 pada deret angka penyebut. Kita beri tanda lingkaran pada angka 8. Angka 10 adalah angka pembilang. Dan angka 8 adalah angka penyebut. Selanjutnya, tariklah garis dari baris angka 8 ke tengah. Tarik juga garis dari angka 10 ke bawah. Perhatikan titik temu kedua garis.
Titik temu kedua garis berada di angka 3,35. Lihat tanda lingkaran pada layar. Angka 3,35 ini adalah angka untuk F-tabel. Dengan demikian, pembilang 10 dan penyebut 8 menghasilkan nilai F-tabel sebesar 3,35. Sahabat, sekarang tinggal kita bandingkan antara nilai F hitung sebesar 0,522 dengan nilai F-tabel sebesar 3,55. Ternyata 0,522 lebih kecil daripada 3,55. Atau F hitung lebih kecil daripada F-tabel. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kedua data adalah linear. Atau dengan kata lain adalah, ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen, X, kemampuan kognitif mahasiswa, dengan variabel dependen, Y, prestasi akademik mahasiswa pada mata kuliah statistika. Sahabat, demikianlah video tutorial cara uji linearitas ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang membutuhkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.